Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah tiba pada part 3 atau bagian 3 dari desain usaha WiFi menggunakan sinyal 3G dan 4G. Pada part 3 ini kita akan menggunakan dua buah mikrotik, yaitu RB750 dan RB450. Kenapa kedua ini merupakan mikrotik legendaris, mudah dijangkau, murah, kualitasnya oke. Kemudian settingan dan solusi serta kendala-kendalanya juga tidak terlalu banyak. Solusinya juga mudah sekali dipelajari dan bisa diterapkan dalam desain topologi kita. Oke, pada part 3 ini adalah part 3. Di dalamnya adalah mikrotik RB450 dan sebuah mikrotik RB750. Kemudian dihubungkan oleh kabel LAN. Oke. Yang paling penting diperhatikan, jika mikrotiknya baru, Anda tetap mereset konfigurasi. Jika mikrotiknya lama, perlu direset. Ada contohnya bagaimana kita bisa mereset mikrotik secara manual, maupun kita reset mikrotik lewat aplikasi Winbox. Itulah kenapa kita harus detail sekali menjelaskan buat pemirsa Munir TV agar bisa memahami step by step, langkah demi langkah, detail untuk mendesain sebuah topologi WiFi menggunakan sinyal 3G dan 4G. Oke, tahap 1 kemarin kita sudah bahas tentang ini, tentang sumber internet 3G maupun 4G yang menggunakan modem maupun mobile WiFi. Kemudian tahap kedua kita sudah bahas dua hal penting, dua router yang sangat digemari, yaitu router MR302 dan MR3420. Dan pada part 3 ini, pada bagian 3 ini, kita akan bahas tentang mikrotik yang mencontohkan dua mikrotik legendaris, yaitu mikrotik RB450 dan RB750. Dan nanti pada bagian part 4 nanti kita cerita tentang access point. Oke, kita lihat dulu bagaimana mikrotik, terutama mikrotik RB750 dan RB450. Simak video selanjutnya. Oke, pada part 3 ini kita bahas tentang mikrotik. Mikrotik yang pada kesempatan ini ada dua jenis tipe mikrotik, yaitu mikrotik RB750 dan RB450. Yang Anda lihat sekarang ini adalah RB750. Oke, detailnya ini yang Hexalite. Ether pertama ini tempat masuknya internet. Jadi ether 2, 3, 4, 5 inilah masuk ke keluar, dipancarkan maupun masuk lewat device langsung ke laptop atau PC. LAN dari sumber internet, misalkan dari router, dari modem router, masuk ke ether 1, karena di sini sudah tertulis internet PoE in. Oke. Dan ether 2, 3, 4, 5, 4 ether berikutnya ini bisa dipakai untuk WiFi, bisa langsung ke PC, ke laptop. Itu yang penting. Berikut itu tentang RB450. Kita geser ke sini sedikit. Iya, yang Anda lihat sekarang ini adalah mikrotik RB450. Oke, Anda bisa lihat ini sengaja menggunakan ether 2 dan ether 3. Sumber internetnya masuk ke ether 2, ether 3 nya masuk ke WiFi, keluar, dipancar keluar. Perbedaan dari mikrotik RB450 dengan RB750 adalah, maupun RB941 misalnya, itu ada pada RAM-nya. RB750
RAM-nya sekitar 32 megabit, sedangkan RB450 ini RAM-nya sekitar 256. Jadi antara 32 dan 256. Makanya ini pada level 5 secara default dia bisa menampung 500 user menurut mikrotiknya. Namun pada prakteknya sekitar 100 user lebih ini sudah mulai panas dan kadang-kadang sudah lag. Oke, itu untuk mikrotik RB450 saat ini. RAM-nya sudah 256. Kapasitas tampung secara default itu level 5. Level 5 itu sudah sekitar 500 user semestinya. Namun pada praktek untuk pelaku pemula itu sekitar 150 sampai 200 user. Namun untuk menggunakan usaha hotspot WiFi dengan 3G dan 4G mungkin sekitar 150-an. Karena kapasitas modem juga kita perlu pertimbangkan. Oke, kita akan lakukan instalasi. Prinsip instalasi keduanya sama, baik RB450 maupun RB750. Perbedaannya pada kapasitas tampungnya. Oke. Ini juga ada terdapat serial konsol untuk VGA-nya, tapi ini jarang dipakai. Kemudian yang lainnya sudah tidak ada. Oke. Jadi sumber internetnya sebenarnya bisa masuk Ether 2, 3, dan 4 seterusnya. Terserah Anda settingan dari Anda. Yang penting Ether berikutnya keluar ke WiFi. Jadi ini sumber internetnya. Sumber internetnya ini ya dari MR3420 dan modem Huawei E3372. Ini sumber internet masuk di Ether 1 atau Ether 2 juga bisa. Contoh ini hanya tes saja untuk Ether 2. Jadi sebenarnya internet masuk di Ether 2 juga bisa. Nanti settingan di mikrotik di dalamnya kita bisa setting Ether 2 sebagai sumber internet. Oke, itu untuk kedua. Lanjut pada instalasi. Pada sesi instalasi kita gunakan RB750 karena prinsip keduanya sama, daya tampungnya yang beda. Pada RB750 ini bawaannya itu default level 4 yang bisa menampung 200 user, tapi prakteknya di bawah 100 sudah mulai stabilnya di bawah 100 user. Oke, cara reset manual untuk MR750. Di sini ada lubang kecil tempat kita masukkan. Ini masuk ada bunyi klik. Ya. Klik seperti ini. Ketika kita tekan bunyi klik, setelah nyala kita lepas. Oke. Cara reset manualnya, kita tekan bunyi, kita masukkan powernya. Oke. Sambil menunggu ini berkedip. Iya, ini berkedip sampai selesai. Ya, sudah selesai berkedip, artinya reset manualnya sudah selesai dan kita siap untuk lakukan instalasi. Oke, itulah reset manualnya baik RB750 maupun RB450. Itu resetnya sama. Oke, simak instalasi dari part 3 ini tentang instalasi mikrotik, kendalanya, solusinya, dan jalan keluarnya. Settingan mikrotik. Pada tutor kali ini kita pakai mikrotik RB750. Settingan RB750 dengan RB450 sama persis, perbedaannya ada pada speknya. RB450 lebih besar RAM-nya 256 dan RB750 ini sekitar 30 megabit.
Oke, kita sudah terkoneksi dengan Mikrotik RP750. Masukkan login admin, password kosong, klik. Nah, yang paling penting diperhatikan adalah klik di bawah MAC address. Ini lebih cepat connect. Oke, kita klik connect. Ya, karena kita mau melakukan konfigurasi sendiri sehingga kita tidak default, kita remove saja. Yang pertama, kita buat interface-nya. Oke, yang begini akan merestart sendiri. Ya, kalau interface-nya belum muncul, ketika kita buka interface, Mikrotik akan merestart sendiri. Kenapa? Agar terbaca ini IP Mikrotik 000 kalau kita terhubung dengan LAN. Klik lagi di bawah MAC address ini, kita klik, kita connect lagi. Oke, jadi setelah remove, kita interface untuk buat nama. Pada Ether 1 ini sumber internetnya, kita beri nama internet saja. Play OK. Ether 2 ini kita pancar sebagai WiFi, kita beri nama WiFi. Play OK. Itu aja. Kemudian IP DHCP client. Oke, kita klik pada DHCP posisi internet Ether 1, kita apply OK. Bound, kita harapkan bound, yes, artinya sudah terkoneksi dengan internet dengan Mikrotik. Langkah ketiga, kita buat IP address untuk Ether 2. Ether 1 nya sudah ada IP manual, IP otomatis. Ether 2 nya kita bisa beri 10.10.1/24 misalnya. Kita beri pada Ether 2, klik apply OK. Pada langkah berikut kita beri centang DHCP di allow, jadi IP DNS. Setelah DNS terbuka, ini kita hanya centang saja. Bisa diberikan IP di sini juga di server, tidak masalah. Kita apply OK. Pastikan sudah DNS-nya sudah play. Kemudian kita cek routernya, IP router reachable, reach semua sudah terbaca. Yang berikut DHCP servernya, ini agar secara otomatis bisa login ke handphone dan laptop yang terkonek. Oke, pada menu DHCP kita pilih DHCP setup Ether 1, kita next saja. Oke, kita beri lagi Ether 2, DHCP setup Ether 2, next sampai selesai. Gitu aja, terbaca secara otomatis. Kemudian yang berikut kita akan ke IP firewall NAT. Pada tab NAT kita klik tambah, pada tab general kita tetap pada source NAT chainnya. Kemudian kita ke out interface Ether 1, kita ke extend base curable. Oke, apply OK. Nah, itu internetnya sudah pasti terkonek lancar dengan komputer atau Mikrotik. Klik new terminal, ping, ketik ping spasi google.com, maka internetnya sudah jalan. Oke, statusnya sudah lancar ini. Dengan muncul begini, maka internet dari Mikrotik sudah oke. Sekarang kita buat hotspotnya untuk melakukan uji coba. IP hotspot. Pada tab server ini kita klik hotspot setup. Karena pancaran wifi nya kita pada Ether 2, kita pindah ke Ether 2. Ini next saja sampai successful. Oke, ini sudah terbentuk. Sekarang kita buat usernya, misalnya tes 1, passwordnya 123. Oke, tes 2, passwordnya 123. Oke. Nah, pada tahapan ini semestinya
laptop sudah bisa terkoneksi. Oke, kita mikrotiknya sudah selesai di setting. Sebelum itu kita akan lakukan uji dulu. Kita buka browser, kita coba connect online. Ya, belum bisa. Oke, IP-nya adalah 10.10.10.1 login. Sekarang kita masukkan login yang kita buat tadi, tes 1, passwordnya 123, masuk. Oke, sukses login. Di @algi2 ini kita sudah terhubung dengan mikrotik dari LAN. Coba kita lihat di mikrotiknya apakah tes 1 sudah login. Oke, ini tes 1 sudah aktif login ya. Kita coba masuk dengan online. Iya, kita tes login dengan streaming dengan YouTube. Ya, login ini karena file login sebelumnya sudah ada di file ya, ini halaman logingnya sudah ada sehingga muncul @algi2 itu pada saat kita lakukan settingan baru. Oke, YouTube-nya sudah terbuka. Kita tes salah satu streaming di salah satu video. Oke, sudah sukses. Masuk iklan lagi, itu yang paling penting. Kemudian kita lanjut dengan settingan berikutnya untuk mikrotik yang biasanya menjadi kendala buat teman-teman dan sahabat Munir TV dalam settingan. Yang pertama, pada saat di handphone kadang-kadang susah login, itu karena di DHCP servernya belum di setup. Coba Anda setup DHCP center server untuk Ether 1 dan Ether 2 seperti contoh sebelumnya, dan silakan jalankan lewat handphone. Yang kedua, kendala yang kedua itu setiap masuk dari handphone login ulang, login lagi, setiap keluar masuk login lagi. Itu ada pada IP, terus hotspot, kemudian pada user profil ini kita bisa cek, di server profil kita buat cek di sini. Di sini ada general, kemudian login. Nah, login ini keys, ini yang paling penting dicentang, sehingga sekali login, jika kuotanya masih ada, login berikutnya sudah terkoneksi dengan wifi, langsung login otomatis, kecuali kuota dan waktunya sudah dibatasi, sudah selesai. Jadi bila perlu dicentang semua ini, klik play OK, kecuali trial. Yang paling penting berikut adalah kita buat admin usernya. Yang pertama kali itu kan kita masuk usernya admin, passwordnya kosong. Itu banyak yang pasti bisa menjebol, masuk dan menjebol. Ketika mereka membeli voucher saja, mereka bisa menjebol lewat voucher yang mereka miliki karena passwordnya gampang, admin kosong. Nah, bagaimana merubahnya? Kita klik sistem, kemudian paling bawah ada user, klik user. Nah, kita buat nama user baru, misalnya di sini saya buat. Kemudian pada grup ini kita memberikan lisensi full agar bisa mengelola admin. Passwordnya kita bisa taruh saja, konfirmasi password. Oke, apply.
Oke, sekarang coba kita exit dan kita masuk ulang. User yang kita buat tadi, kita klik di bawah MAC address dan connect. Oke, sudah sukses. Dan kita hapus yang bawaannya, jangan lupa dihapus. Sistem user admin ini kita hapus. Oke, tinggalkan yang kita buat yang mudah kita ingat dan orang lain tidak bisa masuk. Itu yang paling penting. Kemudian untuk settingan mengganti halaman login, Anda bisa nonton video di atas ini. Anda bisa nonton video selengkapnya tentang bagaimana mengganti halaman login dan juga bagaimana mengganti halaman login lewat laptop, lewat handphone juga. Anda bisa lihat di link deskripsi. Oke, ini restart. Kemudian ada langkah berikut lagi yang perlu diingat ketika kita membuat voucher, misalnya IP hotspot. Di sini kita klik, ini bawaan admin dihapus saja. Kita klik tes 1 ini, bagaimana supaya password ini terlihat seperti ini pada saat kita cetak, yaitu pada setting hit. Kalau kita setting hit, passwordnya tidak kelihatan, tapi kalau kita setting hitnya, centangnya dihilangkan, ya kelihatan. Ini untuk kita setting agar mudah kelihatan. Yang kedua, ya, yang perlu diperhatikan juga, ada yang bertanya bagaimana supaya passwordnya hanya dipakai di loginnya hanya bisa dipakai di satu handphone. Secara default, user dan password itu hanya dipakai di satu device, entah itu laptop atau handphone. Kalau laptop, kalau handphone. Tidak bisa dua device. Itu secara bawaan atau defaultnya. Nah, untuk main setting bisa dipakai dua atau tetap satu, ada di sini. IP hotspot, setelah ini terbuka. Ya, setelah ini terbuka, ini sesinya ini bisa dia otomatis close, ini dihilangkan saja biar tidak restart. Oke, setelah IP hotspot terbuka, kita klik user profile, klik default. Pada tab general ini ada share user di sini. Jika kita tempatkan dua, maka satu login bisa dipakai oleh dua orang, tapi secara default berada pada satu share usernya satu. Kita play dan oke. Itu untuk share usernya. Bagaimana supaya kita di user profile juga kita bisa atur ini. Misalnya ini untuk 3D ini 3 hari. Tahu Anda bisa mengatur, terserah Anda. Ini cokinya. Ini maksudnya apa? Setiap user jika terkonek ke satu handphone selama 3 hari, keluar masuknya secara otomatis. Lewat dari 3 hari masuk kembali login. Kemudian yang lain lagi, status auto refresh ini juga bisa di idle timeout. Idle timeout ini kita bisa taruh 00 atau kita paste ke sini ya. Mau timeoutnya berapa menit, misalnya saya taruh 10 menit, selama 10 menit ya. Ini agar jangan cepat restart timeout dari sebuah user. Oke, jadi pengaturannya ada di situ. Ini pengaturan penting yang banyak sahabat Munir TV menanyakan tentang pengaturan dasar. Yang ada yang bertanya bagaimana supaya usernya bisa dipakai oleh 2 handphone. Ya,
gantinya di sini. Bagaimana supaya auto refreshnya agak lama ya, gantinya di idle timeout. Jadi mikrotik pada saat kita membuat voucher lama, bisa 10 menit. Jadi tidak mati hidup mikrotiknya, atau out open close seperti tadi. Itu di idle timeout. Kemudian timeout ini adalah refresh. Mikrotik melakukan refresh agar selalu siap. Oke. Kemudian namanya kita bisa ganti juga. Itu bawaan dasarnya supaya pada saat membuat voucher dan lain-lain tidak terjadi masalah. Oke. Membuat password sudah, dan yang paling penting kita buat login untuk password dan voucher yang berisi login dan password dan user. Voucher yang berisi login. Oke, sekarang kita buat voucher. Misalkan sudah tuh FFAC atau INA 1, 2, 3 atau 321. Nah, disinilah penentuannya. Jadi sahabat Munir TV bisa melihat bagaimana supaya kita bisa membuat voucher yang kita byte in-nya ini kita limit. Jadi orang download uploadnya kita bisa mengatur. Sahabat Munir TV yang perlu perhatikan adalah di sini diminta byte testnya, byte test. Jadi byte test in-nya, byte test out-nya, uploadnya, downloadnya. Kemudian atau kita batasi secara total, download upload totalnya. Jadi kalau kita batasi per download uploadnya, kita bisa ambil, kita masuk di watchbuy.com, voucher total saja yang kita, misalnya 1 giga voucher, kita hanya langsung taruh di total, sehingga mau download mau upload 1 giga selesai. Oke, kita play. Oke, berarti voucher ini dengan password 321 itu 1 giga, kuota 1 giga. Kemudian kita juga batasi 1 giga itu misalnya 6 jam. 6 jam berarti ya di sini, atau 24 jam 1 hari. Kita play ya, otomatis menjadi 1D atau 1 hari. Oke. Ya. Jadi 1 giga untuk 1 hari. Kita play. Oke. Artinya voucher ini dia 1 giga untuk 1 hari. 1 giga dihabiskan 1 jam, 2 jam, 3 jam juga bisa. Jika dalam 1 hari tidak dihabiskan 1 giga, maka semuanya hangus karena kita batasi waktu juga. Kan tetapi kalau tidak dibatasi waktu, hanya giga saja, kita play oke, maka voucher ini akan menjadi 1 giga, waktunya bebas. Hari ini tidak selesai kuotanya, masih ada sisa kuota, besok lagi bisa lanjut. Itu untuk pembagian kuotanya. Oke, itu yang paling penting. Vouchernya setelah diketik begini, Anda bisa catat secara manual, buat voucher secara jadul saja, tulis tangan juga bisa, dan Anda langsung jual. Jadi usaha itu profit maker, jangan terlalu berpikir berbelit-belit tentang teknologinya. Oke, penjelasan tuntas tentang mikrotik. Dan yang terakhir kita buat identitas mikrotik agar bisa terbaca di luar. Itu sistem, kemudian identity. Nah, di sini misalnya kita berikan nama algi, apply oke. Sehingga pada saat kita pertama koneksi, yang muncul ya, ini yang muncul adalah algi, identitinya jelas. Kalau tidak kita ganti, maka muncul di sini hanya mikrotik. Oke, login sudah kita ganti, identity sudah kita ganti, seluk-beluk tentang membuat voucher juga sudah penjelasan. Sekira itu yang paling penting, yang lain bisa didiskusikan. Terima kasih.